warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengurus jenazah dari mulai memandikan sampai menguburkan. Stay tune. Nah, mari kita mulai dengan cara memandikan mayat. Step yang pertama, letakkan mayat itu di tempat yang tinggi serta sunyi dari keramaian. Jadi di area situ hanyalah ada orang-orang yang membantu melaksanakan. Contoh, menuangkan air. Nah, lalu step yang kedua itu gantilah pakaian mayat itu dengan kain basahan. Bisa menggunakan sarung karena itu membuat aurat tidak mudah terbuka. Lalu step yang ketiga, dudukkanlah mayat tersebut di atas ranjang. Lalu sederhanakanlah punggungnya pada sesuatu. Step yang keempat, sapulah perut mayat itu dan tekan sedikit jika mayat itu tidak dalam keadaan hamil. Seraya siramkan dengan air yang tercantum harum-haruman. Itu bisa dari air campur kapur barus atau wewangian yang lain. Step yang kelima, setelah sarung tangan ditinggalkan, siramlah anggota tubuh mayat itu. Mulailah dengan anggota wudhunya serta anggota tubuhnya yang di sebelah kanan. Step yang keenam, mandikanlah mayat itu dengan ganjil 3, 5, dan seterusnya. Step yang ketujuh, bila telah selesai memandikan mayat perempuan, jalilah rambutnya 3 pintal sesuai dengan riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah. Dan step yang terakhir itu hendaklah mayat dikeringkan dengan handuk yang kering atau kain yang tebal. Lalu tahap selanjutnya yaitu mengkafankan mayat. Caranya yang pertama, kain kafan hendaklah diambil dari pokok harta peninggalan mayat tersebut. Yang kedua, mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan, dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Lalu ketiga, kafan itu hendaklah sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh, lebih-lebih auratnya. Yang keempat, kafan yang baik adalah 3 helai kain untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk mayat perempuan. Yang kelima, mengenakan harum-haruman seperti cendana, kasturi, dan lain-lain. Yang keenam, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ikhram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaiannya sewaktu ikhram, tidak ditutup badannya dan tidak pula dikenakan harum-haruman. Lalu yang nomor 7 yaitu dilarang oleh syara' berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Selanjutnya kita memasuki tahap mensolatkan jenazah. Sebelum kita masuk ke bab cara melaksanakannya, kita perlu tahu syarat-syarat menunaikan salat jenazah itu seperti apa saja. Ada 3. Yang pertama, suci dari hadas, baik itu pakaian, tempat sholat, maupun badan. Lalu yang kedua itu menghadap kiblat, dan yang ketiga itu menutup aurat. Nah, kita memasuki tata cara pelaksanaan sholatnya. Yang pertama itu niat. Jika mayatnya itu laki-laki, nah bacaan niatnya seperti ini. Usolli ala hada hihil mayitati arba'a takbiratin fadha kifayatin imaman lillahi ta'ala. Nah, jika mayatnya perempuan itu imaman diganti dengan makmuman. Lalu yang kedua itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu dilanjutkan dengan shalawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu takbir yang kedua, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudah lahu wa ghasilhu bima'in wa sajji wa barat wa nahihi minal khotoya kama yunakhasawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa hihi fitnatal khabari wa adzaban nar.
Lanjut takbir yang ketiga, Allahumma ghafir laha yina wa mayyintina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islami wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala imani. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilana ba'dahu. Lanjut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki tahap menguburkan mayat. Yang pertama itu sesudah selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan, maka wajiblah segera dikuburkan. Yang kedua, orang yang berkendaraan hendaklah mengikuti di bilangan jenazah, dan orang yang berjalan kaki silahkan berjalan di mana saja sesuai kehendak. Nah, lalu yang ketiga, bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah itu, bila menyaksikan jenazah diusung di hadapannya, hendaklah ia berdiri. Lalu yang keempat, bila telah sampai ke kuburan, ucapkanlah salam kepada ahli kubur, lepaskanlah alas kaki, dan jangan pula duduk di atas kuburan. Lalu yang kelima, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Lalu yang keenam, Rasulullah melarang umatnya menguburkan mayat tatkala terbit matahari, tengah hari, dan hampir terbenamnya matahari. Lalu yang ketujuh, bila telah sampai dikuburkannya, masukkanlah mayat tersebut dari arah kaki kubur, dan hendaklah 2 atau 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu, dan dianjurkan pula bahwa yang akan turun meletakkannya adalah orang yang tidak menggahuli istrinya pada malam hari sebelumnya. Yang kedelapan, hadapkanlah mayat itu ke kiblat, dan menurut amalan para sahabat bahwa di waktu mengkuburkan mayat perempuan hendaklah ditutupi atasnya dengan kain dan lain sebagainya. Lalu yang kesembilan, meninggikan kuburan, membina kuburan, dan menjadikannya sebagai masjid adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Yang ke-10, meletakkan batu di atas kubur sebagai tanda agar tidak diinjak-injak dan diduduki orang adalah menurut sunnah Rasulullah SAW. Yang ke-9, apabila telah selesai mengkuburkannya, hendaknya berdoa. Ada pula materi tambahan, yaitu takziah atau mengunjungi keluarga yang kematian. Yang pertama, apabila musibah menimpa dari seseorang, maka tidak ada ucapan yang pantas diucapkan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, hendaklah membawa makan dan lain sebagainya kepada keluarga mayat itu. Tatkala Rasulullah mendengar berita kematian Ja'far radhiyallahu anhu, beliau bersabda, buatkanlah makanan untuk ahli keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa kesedihan, kerepotan. 3. Anjuran kepada keluarga yang mendapat cobaan itu untuk sabar. 4. Berkumpul di rumah ahli mayat untuk makan-makan dan sebagainya adalah menyalahi sunnah Rasul. Bahkan para sahabat Rasul memandangnya perbuatan itu sebagai meratap. 5. Cegahlah ahli waris yang meratap. 7. Takziah sangat dianjurkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perawatan jenazah atau mengurus jenazah dengan baik dan benar. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.